Muhammad Faruk, lebih sering dipanggil Alfa. Saya di sini sebagai seksi kolam. Mas Alfa adalah seksi kolam di perusahaan Ulam Bangli. Biasanya beliaulah yang memantau kondisi kolam untuk pembudidayaan. Lalu seperti apa kolam pembenihan ikan lele di sana? Untuk pembenihan ini sebenarnya kita di kolam utara. Kita khususin yang lebar karena kan butuhnya nanti satu indukan bisa memijahkan sekitaran 100 ribuan ekor. Bisa kurang bisa lebih. Nah, butuh tempat yang luas nantinya. Jadi kalau untuk kolam-kolam sini untuk cenderung kita display untuk siap jual aja ini. Jadi, kolam yang berada di selatan merupakan tempat ikan siap jual. Lalu bagaimana kriteria kolam yang baik untuk pembenihan ikan lele? Dia matahari cukup itu, terus sirkulasi keluar air masuk juga baik. Karena kalau nggak sirkulasi nggak baik saat musim hujan atau saat terkena penyakit, kita nggak akan tanggap untuk pembersihan atau penanganan. Paling banyak mayoritas itu jenis sangkuriang sama mutiara. Nah nanti kita kalau kita kan cenderungnya ke banyak sangkuriangnya, mutiara sedikit. Kita pijahkan, kita lihat indukannya itu matang gonat, nanti ada kriterianya sendiri matang gonat, terus kita pijahkan dalam satu kolam. Kita biarkan 1 hari dengan air yang bersih, besok kita angkat, intinya gitu. Nanti kita biarkan selama 1 hari, telurnya tadi, insya Allah next day, setiap hari yang berikutnya itu sudah tetes semua. Lantas bagaimana pemilihan benih yang bagus untuk pembudidayaan? Pemilihan benih sebenarnya itu kita sistemnya sortir, Pak. Nah, dan kita nanti kan setelah pemijahan tadi, kita kasih pakan setelah beberapa hari kan kita kasih pakan apa itu? Cacing sutra. Nah, kita nanti kan ukurannya sekitaran 1 minggu lebih atau umur sekitaran sampai ukur 3 nanti kita sortir. 4 atau 5 nanti kita pilah untuk yang sesuai ukurnya. Jadi untuk pemilihan itu cuma sebatas ukuran aja sebenarnya. Jadi, pemilihan benih lele disortir menurut ukurannya, sehingga dipilih mana ukuran benih lele yang besar dan kecil. Pada umumnya, untuk menghasilkan benih lele diperlukan 8-10 minggu sejak lele menetas. Dan biasanya ukuran berkisar 5-7 cm. Lantas, bagaimana pemberian makan dan pemilihan pakannya? Pemberian pakan yang benih, terutama yang baru menetas, itu lebih cenderung ke peletnya ke protein tinggi, seperti cacing sutra. Terus atau kalau nggak ada cacing sutra, biasanya teman-teman kasih kutu air. Kalau nggak kutu air, paling mentok biasanya kuning telur. Intinya gitu. Untuk yang bibit, dia sehari tergantung tadi pembudidaya. Kalau udah pindah ke budidaya ya, kalau untuk pembudidaya dia sehari yang ada yang 2 kali, pagi sama sore, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, tergantung dari si pembudidaya sendiri. Kalau untuk daerah Blitar sendiri, dia lebih bagus itu pagi itu jam kalau matahari udah keluar, jadi udah kena sinar, si lelenya kan udah aktif, itu diberi pakan bagus. Terus kalau yang 3 kali ya, itu sama sore mungkin menjelang matahari mau tenggelam sama malam jam 9. Nah untuk proporsi malam itu sekitar 60%. Maksudnya sehari seumpamanya 1 kilo ya, untuk 3 kali pakan 60% juga. Pada kolam utara, perusahaan Ulam Bangli terdapat lele-lele yang berukuran besar. Kolamnya berisi ikan lele yang bobotnya 1-5 kg. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar atas ukuran ikan lele konsumsi. Lalu, apa upaya pencegahan penyakit pada ikan lele? Pencegahan sebenarnya yang paling utama indikasinya di air. Kalau airnya dia bagus, ya ibarat kita rumah lah. Rumah kita sehat, bersih, insya Allah si bibit sehat. Nah, untuk pencegahan kita sudah menyediakan beberapa obat. Dan setiap penyakitnya berbeda-beda, biasanya pengobatannya kita sudah sediakan di awal. Karena kalau kita nggak sedia, nggak dapat ditangani, takutnya menular lebih besar dan kematiannya takutnya tinggi. Cenderung ke pembibitan, kita lebih sering mengontrol. Nah, optimasinya dalam artian sortir. Nah, kalau sortir, ya kita tergantung permintaan sama tergantung nanti dilihat dari kolamnya. Ukuran dari terkecil sama terbesar jauh nggak? Kalau jauh kita sortir, takutnya kanibal. Kan lele sistemnya kanibal. Konsumsinya biasanya permintaan dari pasar sih tergantungan. Kalau permintaan dari pasar itu untuk daerah Blitar, perkiraan antara 18 sampai 18. Ukuran sekilo isi 8 sampai sekilo isi 12 per kilo. Nanti pasarnya agak besar.
Budidaya yang besar tentunya membutuhkan biaya yang besar. Berapa biaya yang dikeluarkan? Dengan bibit yang standar itu perkiraan menghabiskan 3 sak dengan ukuran per saknya itu 30 kilo. Terus dengan ukuran sak pertama, kedua, ketiga biasanya berbeda tergantung dari petaninya. Tapi kalau dari umum biasanya untuk sak pertama itu strip 1, strip 2, dan strip 3 biasanya gitu. Terus untuk biaya tambahan biasanya itu mungkin ya di obat-obatan sama pencegahan tadi paling utama itu, dan biaya listrik untuk pengisian air. Sebelum pandemi, perusahaan ini menyuplai ke daerah seperti Jember, Surabaya, bahkan Lombok. Namun, karena pandemi, mereka memusatkan ke daerah Blitar. Seperti apa profit dan bagaimana dampak pandemi yang dirasakan? Awal pandemi kita turun, turun banyak. Ya namanya awal pandemi kan banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kan mulai booming ikan hias, ikan konsumsi mulai booming karena nggak bisa kegiatan, itu mulai beranjak naik dikit. Mungkin kalau untuk profit kurang lebih ya bisa naik bisa turun. Itu per bulan mungkin bisa sekitaran 15 sampai 20. Awal-awal itu semua sektor ya terutama di sini juga itu turun. Ya turunnya sampai 80% lebih kemungkinan itu awal-awal pandemi. Terus setelah pandemi mungkin hampir setengah tahunan mulai booming masalah hias-hiasan kan, peliharaan di rumah itu mulai tumbuh dikit. Tapi masih terbatas karena ada PPKM atau lockdown itu. Nah, sekarang mulai semakin kesini pergerakan ikan-ikan itu semakin banyak, kolam-kolam tumbuh terus. Akhirnya ini juga menaik.